Halo semuanya, pada video ini grup kami yang terdiri dari JP, Kenneth, Rico, dan saya, Oscar, akan menjelaskan mengenai materi statistika matematika wajib, yaitu variabel acak dan distribusi binomial. Jadi pertama-tama, untuk mengerti semua yang akan dijelaskan pada video ini, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan variabel acak. Jadi, apa itu variabel acak? Variabel acak adalah sebuah variabel yang nilainya didapatkan dari suatu pengamatan atau penelitian terhadap suatu percobaan atau fenomena yang sifatnya acak. Misalnya, seperti lemparan koin. Jadi, saat kita melempar koin, kita tidak mengetahui apabila sisi yang muncul adalah sisi gambar atau angka karena kesempatannya acak. Nah, ciri-ciri dari variabel acak ini adalah berupa bilangan nyata dan juga didapatkan dari hasil percobaan yang acak. Variabel acak ini pun juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu discrete dan kontinu. Nah, jadi yang pertama itu variabel discrete. Variabel discrete adalah variabel acak yang didapatkan dari hasil pencacahan atau penghitungan. Jadi ciri pertama dari variabel discrete adalah dia tidak mempunyai satuan. Ciri yang kedua adalah hasilnya itu selalu bilangan bulat, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Maka ciri-ciri yang ketiga itu variabel discrete, dia itu tidak terbatas, jadi nilainya bisa sampai 500, 1000, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Nah, contoh yang pertama, Kepala Sekolah Dian Harapan dan Mogot ingin mengetahui jumlah seluruh siswi kelas 12 di Dian Harapan dan Mogot. Misalnya ada 628 siswi, 713 siswi. Contoh yang kedua, seorang peternak ayam ingin menghitung jumlah telur yang dihasilkan selama tahun 2020. Contohnya 4 juta telur, 6 juta telur. Contoh yang ketiga, Oscar ingin mengetahui berapa kali ia dapat melakukan push-up sebelum ia lelah. Contohnya 24 kali, 33 kali. Nah, sekarang variabel kontinu. Jadi variabel kontinu adalah sebuah variabel di mana hasilnya didapatkan dari hasil pengukuran. Ciri-ciri yang pertama adalah dia pasti mempunyai satuan. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dia tuh berada di satu range tertentu. Dan ciri yang ketiga, hasilnya tidak seperti variabel discrete, bilangannya boleh bilangan yang tidak bulat, seperti pecahan dan desimal. Contohnya 0,72, setengah, dan selebihnya. Nah, contoh yang pertama, Abdul ingin mengetahui suhu ruang tidurnya pada pagi, siang, dan malam hari. Contohnya 22,58 derajat Celcius. Di sini satuannya derajat Celcius. Dan range-nya itu ya berarti alat pengukur suhunya yang hanya untuk mengukur suhu ruangan. Berarti dia tidak bisa mengukur suhu sampai 500 derajat Celcius. Maka untuk 500 derajat Celcius ini tidak mungkin hasilnya. Nah, contoh yang kedua, Ahmed ingin mencari tahu berat badan teman-teman sekolahnya yang berada di kelas 12. Contohnya 74,5 kg. Di sini satuannya kilogram dan yang range-nya adalah dari alat yang digunakan untuk menghitung berat badan manusia, itu timbangan. Dan berarti sangat tidak mungkin kalau misalkan nanti hasilnya bisa 2000 kg atau malah hanya kayak 14 gram. Yang ketiga, Markus ingin mengetahui kadar paracetamol pada air di Teluk Jakarta. Contohnya 451,24 nanogram per liter. Nah, dari satuannya kita bisa lihat, ini nanogram per liter, berarti range-nya sangat kecil di daerah yang kecil. Berarti hasilnya tidak mungkin kalau misalkan sampai misalkan 400 gram per liter atau 12,4 kg per liter. Oke, agar kita dapat lebih jelas lagi, maka saksikan permainan berikut ini. Selamat datang di game quiz variabel acak. Ya, jadi pada game ini kalian akan menjawab beberapa pertanyaan di Kahoot ini, yang terdiri dari beberapa pertanyaan true or false dan juga pertanyaan menentukan apabila kasus-kasus yang ditunjukkan itu adalah kasus variabel discrete atau kontinu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Oh ya, yang kalah, yang peringkat paling terakhir berarti peringkat ketiga nanti bakal dapat hukuman paling 10 kali push up. Oke. 1, 2, 3. Kita mulai dari beberapa pertanyaan true or false dulu. Siap-siap, soalnya waktunya lumayan cepat. Oke, jadi pertanyaan pertama, hasil dari percobaan pelemparan koin discrete atau bukan? False. True. Oke, ada yang jawab false. Siapa itu? Aduh, Rico. Oke, JP tingkat 1 sejauh ini. Variabel discrete dibagi menjadi dua jenis, benar atau salah?
Oke, bagus. Semua nggak kejebak. Oke, bagus. JP masih di peringkat 1. Oke, ini benar. Waduh. Berarti yang benar cuma 1 orang ya? Rico bisa comeback. Bagus. Nah, ini pertanyaan double point. Apakah variabel acak dapat berubah bilangan negatif? Wow, ada 1 orang yang nggak jawab, kebingungan ya. Oke, bagus JP bagus. JP sekarang peringkat 1 dan dapat peringkat lead yang sangat besar. Oke, sekarang pertanyaan discrete atau continuo. Umur semua guru, continuo atau discrete? Wow, hanya 1 orang yang benar. Oke, bagus Rico. Rico comeback dan Kenneth sepertinya akan kalah. Berat semua sapi di suatu peternakan, continuo atau discrete? Wow, banyak yang salah juga. Kayaknya Rico yang benar. Oh, kata JP. JP sekarang ada lead yang sangat besar. Nice. Total point. Wow, bagus. Kayaknya Kenneth pasti kalah ini. Kenneth, apakah ada masalah? Kayaknya nggak naik-naik dari tadi. Oke, bagus, semua benar. JP, streak, 3 in a row. Santai Kenneth, nanti ada pertanyaan yang double point. Kalau lu benar semua salah, bisa jadi kamu. Oke, pertanyaan ke-10. Oke, bagus, semua benar. Oke, sepertinya Kenneth nggak bisa comeback lagi, tapi mungkin ada kesempatan. Bukan yang ini deh, sorry, ini belum pertanyaan terakhir. Oh, ada yang nggak jawab. Aduh, Kenneth nggak jawab. Vex Kenneth kalah kayaknya. Ini pertanyaan double point. Agak menjebak ya. Oke, ternyata nggak ada yang kejebak, bagus. Peringkat 1 pasti itu GP. Oke, Kenneth ketiga. Rico kedua. Dan yang pertama, ya, pasti JP. Oke, congrats JP, Rico. Oke, nice. Jadi, Kenneth dengan kekalahan yang sangat parah akan melakukan 10 push up nanti. Oke, nanti rekam sendiri. Oke. Jadi, semoga game ini dapat membantu kalian dalam mengerti lagi perbedaan variabel acak dan jenis-jenisnya. Sekarang distribusi peluang diskrit. Nah, distribusi peluang diskrit adalah sebuah distribusi peluang di mana variabelnya itu didapatkan dari hasil eksperimen dengan proses pencacahan atau penghitungan. Nah, untuk mendapatkan rumus distribusi peluang diskrit, pertama kita harus mencari jumlah kemunculan sesuatu yang ingin kita teliti, dan jumlah itu harus dalam bilangan bulat. Setelah kita menemukan bilangan itu, kita bagi dengan total percobaan yang kita lakukan atau total kemunculan yang mungkin terjadi. Nah, biasanya distribusi peluang diskrit ini dapat disajikan dengan tabel. Saya mempunyai contoh di sini. Daniel mengambil sampel 28 siswa dan menghitung jumlah siswa dari sampel yang memiliki rambut lurus, ikal, dan keriting. Nah, misalkan hasil yang didapatkan nanti rambut lurusnya 6, rambut ikal 9, rambut keriting 13. Maka peluangnya 6/28, 9/28, 13/28. Syaratnya jumlah total peluang harus 1. Nah, kita lihat di sini tadi peluangnya 6/28, jika ditambah dengan 9/28 dan ditambah lagi dengan 13/28, maka totalnya 28/28 atau sama dengan 1. Maka ini memenuhi juga syarat yang kedua, di mana peluang diskrit harus di antara 0 dan 1. Nah, contoh yang pertama, contoh soalnya, berapa peluang sebuah dado menghasilkan angka 2 ketika dilempar? Kita tahu bahwa dado itu memiliki 6 sisi, maka total kemungkinannya adalah 6. Sementara angka 2 itu hanya ada 1 sisi di sebuah dado, maka kemungkinannya 1. Maka dari itu peluangnya adalah 1/6.
Kemudian, berapa peluang seorang mengambil kartu as dari sebuah deck kartu remi? Nah, di satu deck itu ada 52 kartu, dan di dalam satu deck juga ada 4 kartu yang jenisnya as. Nah, maka peluangnya adalah 4/52, atau jika disederhanakan, 1/13. Dan yang ketiga, jika tanaman bergenotip A besar, A kecil, B besar, B besar disilangkan dengan tanaman A besar, A besar, B besar, B kecil, berapa peluang keturunannya bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, setelah dihitung dengan tabel Punnett, maka nanti total kemungkinannya ada 4, tetapi hasil yang A besar, A kecil, B besar, B kecil ya, hanya 1. Maka peluangnya 1/4, atau juga diubah ke dalam persentase, maka sama dengan 25%. Sekarang saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Definisinya distribusi binomial sendiri adalah distribusi probabilitas diskrit di mana setiap percobaannya hanya memiliki 2 kemungkinan jawaban. Ciri-ciri dari distribusi binomial ini ada 4, yaitu setiap percobaannya hanya memiliki 2 kemungkinan, seperti misalnya yes or no, success or failure, atau heads atau tails ketika melempar koin. Yang kedua adalah probabilitas suatu peristiwa tetap dan tidak berubah setiap percobaan. Yang ketiga adalah percobaannya bersifat independen, yang berarti percobaannya tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh percobaan lainnya. Yang keempat adalah jumlah atau banyaknya percobaan harus tertentu. Ini adalah salah satu contoh bentuk soal distribusi binomial. Sebuah koin dilempar sebanyak 15 kali. Tentukan kemungkinan 7 kali koin tersebut menunjukkan bagian heads ketika dilempar. Ini adalah distribusi binomial karena memenuhi semua ciri-ciri distribusi binomial. Contohnya, karena ini tentang melempar koin, kemungkinan yang bisa heads atau tails itu kan pasti 50-50, alias cuma ada 2 kemungkinan. Jadi ini memenuhi ciri-cirinya, yaitu mempunyai 2 kemungkinan saja. Terus koinnya hanya 1 dan dilempar, terus ditangkap lagi, terus dilempar lagi. Jadi independen dan tidak akan mempengaruhi percobaan lainnya. Terus ada jumlah juga percobaannya, yaitu 15 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus probabilitas binomial, atau juga dapat kita sebut sebagai rumus distribusi binomial. Nah, rumusnya itu adalah sebagai berikut. B, buka kurung, X, N, P, kemudian tutup kurung, sama dengan rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi ini adalah kombinasi N dengan X, kemudian dikali P pangkat X, dikali juga Q pangkat N min X. Nah, nilai atau value dari rumus kombinasi N kombinasi X ini dapat kita tentukan dari rumus N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Seperti yang sudah saya berikan di bawah sini. Nah, dalam rumus ini, X di sini adalah variabel acak. Sementara N itu adalah jumlah atau banyaknya percobaan, dan P itu adalah peluang berhasil. Sementara Q adalah peluang gagal. Nah, di sini B juga dapat kita tulis sebagai bin, atau kependekan dari binomial. Dan beberapa orang juga ada yang menulisnya sebagai P, kemudian buka kurung, dan misalnya variabel acaknya 7, maka P buka kurung, 7 tutup kurung. Ini adalah salah satu contoh soal distribusi binomial. Ada kemungkinan 10% bahwa buah pir di suatu kotak akan cacat. Jika ada 20 buah pir di kotak tersebut, tentukan probabilitas di mana hanya 4 buah pir akan cacat. Rumus distribusi binomial sudah dijelaskan oleh Kenneth tadi, yaitu misalnya probabilitas 4 artinya X-nya itu pasti 4. Jadi ini kita kan mau nyarinya di mana 4 buah pir akan cacat. Kita harus tahu atau mencatat dulu diketahuinya apa dulu. Yang diketahui adalah 10% kotak pir akan cacat, jadi itu adalah probabilitas of success, alias karena kita mau nyari yang akan cacat kan, jadi probabilitas suksesnya itu 10% atau nanti yang bakal dijadikan 0,1. Nah, karena probabilities of successnya itu 0,1, jadi probability of failure-nya pasti 0,9 atau 90%. Jadi sekarang kita udah ketemu probabilitasnya, sekarang kita nyari X sama N-nya. N-nya di sini sudah tercatat di soalnya itu 20 buah pir di kotak tersebut, jadi N-nya 20. X-nya sama dengan 4 karena kita mau mencari 4 buah pir yang cacat. Jadi kalau kita masukin ke dalam rumus, nanti artinya P4 ini maksudnya probabilitas 4 yang akan cacat sama dengan rumus kombinasi di 20 sama 4 dikali probability of success pangkat X dan juga probability of failure kali N min X. Jadi nanti C24 sama dikali 0,1 pangkat 4 dikali 0,9 maka 16. Jika kita masukkan nanti ini kombinasi 24, ini nanti bakal jadi 4.845 dikali dengan 0,1 pangkat 4 yaitu 1/10.000 dikali 0,9 pangkat 16 yaitu 0,1853.
Jika kita kali semuanya lagi, nanti jadi 0,089777885. Terus kalau kita mau jadiin persen, kita harus kali 100 dulu. Dan juga ini saya round up supaya angkanya kelihatan lebih bagus. Jadi jawaban akhirnya adalah 8,98%. Untuk soal kedua, Karina mencoba untuk menebak jawaban 10 pertanyaan true or false di formatif biologinya. Tentukan probabilitas Karina akan mendapatkan semua jawabannya benar. Seperti cara jawab yang soal pertama tadi, kita mencari tahu dulu atau mencatat semua yang diketahui dari soal ini dulu. Jadi N-nya itu seharusnya 10 karena ada 10 total pertanyaannya. Probabilities of failure and success-nya itu 50 atau 0,5 dua-duanya, karena kemungkinan kita jawab benar atau salah dalam true or false itu hanya 2 dan juga bisa benar atau salah. Jadi ya 0,5 sama 0,5. Terus ini X-nya adalah 10 juga. Kenapa? Karena kita mau mencari probabilitas semuanya benar. Jadi tinggal kita masukin ke rumusnya. Jadi probabilitas 10-nya benar adalah sama dengan kombinasi 10 10 dikali 0,5 pangkat 10 dikali 0,5 pangkat 0, karena N min X adalah 0. Jadi 1 dikali 1/1024 dikali 1 lagi. Jawabannya menjadi 0,00097655625. Alias nanti kalau dikali dengan 100 dan juga dijadiin jadi persen dan di round up, akan menjadi 0,098%. Selanjutnya, mari kita bahas soal ketiga dan terakhir untuk distribusi binomial. Selama karirnya, Stephen Curry menembak 43% dari 3-point line. Apabila dalam satu game ia mencoba menembak 12 kali dari 3-point line, berapakah probabilitas dirinya mencetak setidaknya 10 tembakan 3-point? Jadi yang kita ketahui dari soal ini adalah peluang sukses Stephen Curry menembak dari 3-point line adalah 0,43 atau 43%. Sedangkan peluang gagalnya atau Q-nya adalah kebalikannya, atau 1 dikurang 0,43 yaitu 0,57. Untuk N atau percobaan yang dilakukan oleh Stephen Curry dalam kasus ini adalah 12 kali. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah probabilitas dirinya mencetak setidaknya 10. Nah, yang membuat soal ini berbeda dari soal-soal sebelumnya adalah kata kunci setidaknya. Yang dimana setidaknya 10 atau at least 10 ini maksudnya adalah jumlah probabilitas untuk 10 kali dan ke atas. Dimana batas dari ke atas itu adalah percobaan maksimumnya, yaitu 12. Jadi, probabilitas untuk setidaknya 10 atau Px lebih besar atau sama dengan 10, itu sama dengan jumlah dari P10 ditambah P11 ditambah P12, di mana 12 adalah percobaan maksimumnya. Dan tentunya setiap P10, P11, P12 ini dihitung juga dengan rumus distribusi binomial yang di bawah ini. Nah, setelah menghitung masing-masing, kita mendapatkan probabilitas untuk percobaan 10 kali adalah 0,0046 dan sekian. Untuk 11 kali 0,000635 dan sekian. Untuk percobaan 12 kali kita dapatkan 0,00039995 dan sekian. Nah, setelah mendapatkan probabilitas untuk percobaan 10, 11, dan 12 kali ini, kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan probabilitas untuk setidaknya 10 kali masuk adalah 0,0053098333147 dan sekian. Atau jika kita bulatkan, kita dapatkan 0,00531 atau dalam bentuk persentase 0,531%. Jadi probabilitas Stephen Curry mencetak 10 3 point dalam 12 kali percobaan dalam satu game adalah sekitar 0,531%. Jadi itu jawabannya. Selanjutnya adalah rumus min, varian, dan simpangan baku binomial. Kita akan mulai dengan min, di mana min ini disimbolkan atau dilambangkan dengan tanda mu. Mu sama dengan N kali P, di mana N ini adalah jumlah atau banyaknya percobaan, sementara P itu adalah peluang sukses. Kemudian ada varian atau ragam, di mana varian ini disimbolkan dengan tanda sigma kuadrat. Jadi sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Q ini adalah peluang gagal, seperti yang sudah tadi saya katakan di awal. Kemudian ada simpangan baku. Nah, simpangan baku ini seperti yang kita sudah ketahui adalah akar dari varian. Jadi rumusnya sebagai berikut. Sigma sama dengan akar N kali P kali Q. Nah, berikutnya adalah soal dari min, varian, dan simpangan baku binomial. Dia ada sebuah koin dilempar sebanyak 15 kali, dan tentukanlah rata-rata dan simpangan baku dari banyak gambar yang muncul. Jadi kita akan menghitung min atau rata-ratanya dulu,
dengan menggunakan rumus yang tadi sudah saya sebutkan, yakni mu sama dengan N kali P. Kemudian N-nya adalah 15 karena dilempar sebanyak 15 kali. Jadi ada 15 kali percobaan. Kemudian P itu sama dengan setengah. Kenapa? Karena dalam sebuah koin itu hanya ada dua sisi, yakni gambar dan angka. Dan di sini diminta untuk berapa banyak gambar yang muncul. Jadi probabilitas berhasilnya adalah setengah. Jadi kita hitung 15 dikali setengah, sehingga rata-ratanya ditemukan 7,5. Selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku itu adalah disimbolkan dengan sigma sama dengan N kali P kali Q. Kita sudah tahu N-nya 15, P-nya 0,5 atau setengah, dan Q-nya itu juga pasti 0,5 atau setengah, karena Q itu sama dengan 1 min P. Kita lakukan perhitungan, maka ditemukan simpangan bakunya sama dengan 1,94. Kita ke soal selanjutnya. Di sebuah sekolah, 43% dari seluruh murid berusia di bawah 13 tahun. Jika diambil sampel sebanyak 20 murid, berapa rata-rata varian dan simpangan baku dari murid-murid yang berusia 13 tahun dan ke atas? Nah, di sini yang ditanya itu adalah tentang murid yang berusia 13 tahun dan ke atas. Jadi 13 tahunnya dihitung. Nah, rata-ratanya kita menggunakan rumus yang sama, mu sama dengan N kali P. N-nya itu adalah 20 karena diambil sebanyak 20 murid sebagai sampel. Kemudian P atau pulang berhasil itu ada 0,57. Kenapa bukan 0,43? Karena di sini yang ditanyakan adalah murid yang berusia 13 tahun dan ke atas. Sementara 43% itu adalah murid yang berusia 13 tahun ke bawah. Sehingga kita lakukan perhitungan 20 dikali 0,57, hasilnya adalah 11,4. Selanjutnya adalah varian atau ragam. Kita lakukan perhitungan dengan rumus sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Kemudian N-nya 20, P-nya 0,54, Q-nya 0,43. Seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian akan didapatkan hasil 4,902. Nah, untuk simpangan baku kita gunakan rumus sigma sama dengan akar N kali P kali Q, di mana N itu 20, P-nya 0,57, Q-nya 0,43. Dan dihasilkan angka 2,21. Atau bisa juga simpangan baku ini ditemukan dengan akar 4,902 dan hasil akan sama 2,21. Dengan ini, video penjelasan kami sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton, dan semoga video kami ini telah membantu kalian dalam lebih mengerti lagi materi variabel acak dan juga distribusi binomial.